Halo Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Setrong. Podcastnya emak-emak yang setrong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poet Rena Onel. Sebelumnya saya rekomendasikan kepada Mak Syai untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Mak Syai! Selamat datang di podcast Emak Setrong, podcastnya emak-emak yang setrong, kinclong, cucok meong bersama saya, Poet Rena Onel. Baik, untuk episode kali ini, itu emakku, profesorku. Malam ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang pastinya ahli di bidangnya. Beliau telah menamatkan sekolah di bidang Montessori, karena kebetulan malam ini tema kita adalah tentang Montessori untuk anak SMP. Ini dia Mak Nita Selsia Sitanggang, MKes Mon Diploma. Selamat malam Mak Nita. Malam. Gimana kabarnya Mak Nita di Balikpapan? Baik. Baik. Saya tuh kemarin agak salah ini. Jam 9 di sana, di sini jam 8 ternyata. Kemarin aku bilang jam 10. Oh iya, karena kita Wita ya. Iya, di sini WIB. Jadi harusnya di sini jam 8 Kita untuk. lebih cepat ya. Kita lebih Ya, cepat daripada WIB, betul. untungnya udah ngeh duluan gitu sebelum. Kalau misalnya saya masih berpikir jam 10 kan saya baru ngontaknya nanti gitu. Saya Padahal udah tidur. nah, itu dia. Untungnya duluan ngeh. Oke. Keburu terlalu malam. Bisa perkenalan dulu, Mak Nita? Oke. Tadi kan namanya sudah dikenalin Oke. ya. Silakan, Saya Mak itu Nita. terjun di Montessori itu karena anak. Jadi Bukan karena profesi latar saya, belakang pendidikan ya, Mak ya? betul. Jadi pendidikan saya sebelumnya itu di kesehatan, terus saya bekerja di perusahaan minyak dengan gas itu sekitar 17 tahun. Hmm. Tapi anak-anak saya gimana ya, kita kan karir ya, Hmm. memikirkan kerjaan di satu sisi, anak-anak kita nih sepertinya membutuhkan ibunya gitu di rumah. Akhirnya saya resign, kemudian saya mulai dengan sekolah di rumah, ya sekolah di rumah, karena anak saya mau mamanya yang jadi gurunya gitu. Oh gitu. Dia nggak mau sekolah di tempat lain, padahal kita sudah coba trial segala macem gitu. Ya akhirnya demi anak ya, dan juga Nah, apa sih tujuan kita ya kembali kan untuk apa titipan yang maha kuasa ini kita support ya. ya Karena betul. kita punya tanggung jawab di sana, ya udah saya jadi guru buat anak saya dan akhirnya saya terima beberapa anak. Nah, itu anak saya yang kedua yang bungsu. Sedangkan anak saya yang satu lagi itu di international school. Nah, dia juga sudah melihat kok adiknya kok senang banget gitu sekolah. Dia Private senang gitu ya. sekolah. Mulai jealous kok adikku dibuat sekolah kenapa aku enggak gitu kan. Mm-mm. Kemudian kita juga lihat perbedaan karakter ya, yang bungsu dengan yang sulung beda sekali gitu. Kalau yang bungsu ini mau ke lumpur pun hayo gitu, mau Oh, panas-panasan hayo gitu. Jadi benar-benar dekat dengan apa ya nature. Sedangkan yang sulung kalau bisa di comfort zone, di AC, pokoknya jalan-jalan yang tidak boleh kotor, yang gitu ah, ya. jauh itu ya bedanya tuh. Jauh, jauh banget, jauh banget. Makanya suami saya bilang, apakah saya akan membiarkan anak saya tetap di zona seperti itu, apalagi dia anak laki-laki kan, sebagai pemimpin rumah tangga itu bagaimana gitu kan. Mm-mm. Akhirnya saya bilang, waduh, saya udah sekolah tuh untuk apa? Untuk childhood Montessori. Terus saya anaknya apa? Anaknya naik SD, saya belajar lagi tuh untuk elementary. Terus ini saya disuruh lagi, ya sudahlah, udah terlanjur belajar, ya belajar lagi gitu. Jadi saya belajar lagi untuk ngambil namanya untuk secondary program Montessori.
Jadi saya buka awalnya saya buka itu hanya homeschooling. Saya pikir Ini udah deh saya yang Mak Nita ini homeschooling ya? awalnya homeschooling. Heeh. Jadi 1 tahun itu saya jalankan homeschooling, saya ngajarin anak saya. Sedangkan yang di children house kan saya sudah buka dengan publik ya. Heeh. Publik orang-orang sudah udah datang gitu. Tapi yang SD dan SMP saya nggak mau buka, saya mau hanya anak saya aja deh gitu kan. Iya. 1 tahun saya jalanin semua dan ada beberapa orang tua yang datang ke saya. Kenapa sih hanya anak kamu gitu ya? Anak kami juga boleh dong gitu. Waduh ini tantangan gitu ya. Ya, Sedangkan menghandle anak sendiri itu nggak mudah gitu ya. ya. Apalagi ibu buat anak sendiri itu nggak mudah sekali. Ya akhirnya saya coba coba buka kelas untuk umum kecil ya. Ya anak-anak itu join gitu. Ada yang memang sudah dari SMP anak saya yang lama juga join gitu. Jadi akhirnya saya bukanya untuk umum. Hmm, Itulah sejarahnya saya nyemplung ke oke. Montessori dan akhirnya saya pikir itu itu menjadi passion saya. Pendidikan itu menjadi saya suka belajar, saya suka Montessori karena mengajarkan anak itu yang real gitu, nature ya. Hmm, Yang sekarang ini sangat jauh dari kehidupan anak-anak milenial ya. Jadi ya seperti itulah oke. singkat ceritanya. Berproses banget ya, Mak. Berarti panjang gitu Bener, step bener. by step. Itu udah hampir berapa ya? 4 tahun ya. Udah 4 tahun ini di jalan. 4 tahun, iya. Dan sekarang saya buka dari usia 1 sampai umur 15 tahun. Wah, nah ini yang menarik makanya kenapa saya pengen bahas nih karena Mm-mm. kebetulan kemarin ngeliat di Instagramnya Balikpapan Montessori, kok Montessori ada ya yang untuk anak SMP. Biasanya kan saya tahunya yang suka dibahas-bahas ini Montessori untuk ya anak-anak yang seumuran anak saya gitu ya Maya yang masih Ya. toddler gitu kan cuman mainan Mm-mm. kertas, mainan apa gitu, hitung-hitungan yang pakai biji-bijian gitu. Lah emangnya anak Mm-mm. SMP juga butuhkah Montessori? Gimana? Iya, jadi memang kalau di Indonesia kan masih jarang ya. Yang umumnya itu ada di fase yang kita katakan infant di 0 sampai 6 tahun. That's it. Kemudian ada yang di childhood gitu ya. Ya, Kemudian ada jadi usia 0 sampai 6 rata-rata. Tapi sekarang sudah ada yang SD ya. Kita kategorikan sebagai elementary level. oke. Ya, jadi SMP ini masih jarang. Jarang Masih banget. jarang. Itu kan usianya kita katakan di 12 sampai 18 tahun. 18 tahun. Jadi kalau kita di Montessori itu bukan SMP, tapi kita katakan ada secondary, Asik. ada lower secondary itu 12 sampai 15, kemudian 15 sampai 18 kita katakan upper secondary. Jadi Hmm, kayak SMP dan SMA-nya gitu ya. oke. Itu untuk tahapan umurnya. Oh, mungkin dikasih ini dulu kali. Maksudnya takutnya ada emak-emak di sana, di luar sana yang belum tahu Montessori itu apa sih, Ma, dari tadi kita udah bahas Oh, Monte. pengertian dari si Montessori sendiri Iya ya. tahu lagi. Montessori ini sebenarnya metode yang sudah seratusan tahun ya Udah ditemukan ratusan oleh tahun. sudah seratusan tahun lebih ya ditemukan oleh dokter Montessori ya. Mhm. Dan backgroundnya dia juga bukan seorang pendidik, Tadinya tapi dia seorang dokter. dokter. Kemudian dia punya bidang ilmu yang buat saya sih luar biasa. Dia menguasai seperti fisika, matematika, antropologi, kemudian dokter anak gitu ya. Jadi keilmuannya ini yang dia pakai untuk merancang si pendekatan Montessori ini gitu. Jadi eh, Montessori itu sangat buat saya sih melihatnya scientific banget gitu. Jadi bukan teori, tapi dia berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil research, kemudian dia uji cobakan, kemudian dia lihat perkembangannya terhadap anak, dan itu luar biasa. Jadi itu panjang.
eh, proses untuk akhirnya membuat suatu metode yang namanya Montessori tadi. Oh iya. Jadi Montessori itu kalau saya bilang itu bukan alat, ya. Montessori itu bukan alat yang kadang orang salah kaprah ya. Oh, alatnya harus seperti ini, ya. Tapi di Montessori itu yang perlu filosofinya gitu loh. Apa sih filosofinya? Hmm. Filosofi berpikir dari Montessori itu seperti apa? Jadi bukan berarti kita nyiapin alat, ajarkan anak, sudah itu Montessori. Bukan. Bukan ya, salah. Bukan. Ya, jadi ini yang harus kita, yang sering saya sharing ke teman-teman gitu ya, Mm-mm. bahwa kita itu harus mengerti fase perkembangan dari anak itu. Jadi kalau katanya nih, misalnya saya guru nih, ya, Mm-mm. saya sebagai guru, saya harus benar-benar disiapkan untuk mengerti kira-kira satu tiap fase perkembangan anak, apa sih hal-hal yang penting yang diperlukan oleh anak tersebut. Itu harus disiapkan dari gurunya. Jadi nggak langsung, oke, saya siap jadi guru gitu kan. Udah jadi ngajar, nggak bisa. Hmm. Jadi tadi saya bicara fase perkembangan. Jadi kita ada namanya phase development, itu ada dibagi atas 4, ya. Oke. Ada yang usia 0 sampai 3, 3 sampai 6 tahun, ya. Itu satu fase. Di sini fase anak-anak ini sering mengatakan, help me do it myself. Jadi selalu dia pengen, kalau bisa aku ngerjakan sendiri deh gitu ya. Anak-anak kecil misalnya kita lagi belanja gitu ya. Dia pengen tenteng sendiri, bawa sendiri, pakai baju sendiri, Ya, ya. Mm-mm. Jadi di sini dia secara physical dan biologicalnya itu dia pengen independen. independen. Mhm. Tapi kita lihat di usia-usia ini kan sangat rentan dengan kesehatan ya. Oh iya, iya, iya. Mm-mm. Jadi waktu saya punya anak kecil gitu, saya pasti bolak-balik ke rumah sakit karena tadi mereka sangat rentan dengan hal-hal yang berbau dengan kesehatan. Mm-mm. Tapi pada fase ini mereka juga mengalami perkembangan fisik dan psychological yang sangat pesat. Iya. Ya, itu satu fase yang kita bicarakan. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus ngerti bagaimana sifat-sifat di fase ini. Apa yang dibutuhkan anak sehingga kita sebagai orang tua atau sebagai fasilitator, saya Mm. katakan, kita bisa mensupport dia, tapi bagaimana caranya? Kalau kita tidak tahu anaknya dan tiba-tiba kita bilang, oh anaknya seperti ini, oh dia nggak bisa ini, nggak bisa ini, karena tidak mengerti fase perkembangannya. Hmm. Nah, Jadi itu yang harus digaris bawahi ya untuk fase pertama. Nah, fase kedua itu dia di childhood-nya itu di usia yang 6 sampai 12 tahun ya. Ini anak-anak kalau kita sekarang katakan usia SD ya. mhm. Mhm. Iya benar. Anak-anak di sini selalu pikirannya itu cari alasan. Kenapa sih? Kenapa sih? Iya kan? Iya, iya, benar, benar. Pokoknya kalau kita bilang ini, kenapa kalau nggak gini? Mm-mm. Kenapa nggak ini? Kenapa? Jadi reasoning mind. Dia selalu mencari yang tadi, reasoning mind. Ah, Ya. iya, 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 iya. Jadi di sini anak-anak itu secara intelektual dia pingin belajar untuk independen. Jadi dia mulai eksplor ide, kemudian dia mencari informasi yang banyak, dan selalu pertanyaan itu why, how, kenapa, bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngerti fase perkembangan ini, kan kita bilang, ah ngapain sih banyak tanya, pusing Banyak deh gitu ya. kayak gitu tuh, Mak. Mm-mm. Karena kita nggak ngerti, ternyata di usia itu dia selalu akan bertanya why, Wah, how, wow. Mm-mm. ya. Iya kan? Jadi dia explore, explore dan mencari informasi. Nah, pada usia 6 sampai 12 tahun ini kesehatan anak itu udah lebih kuat. Lebih stabil lah ya. Benar.
Tapi untuk perkembangan fisiknya ini nggak standar gitu loh. Atau kita bisa katakan bahwa dengan kesehatan mereka misalnya intake-nya bagus, nutrisinya pasti mereka akan berkembang dengan cepat ya. Tapi secara kesehatan tadi kita bicara anak usia 0 sampai 6 bolak-balik kita ke rumah sakit, ini udah lebih jarang pastinya. Ya. Karena mereka tadi sudah strong ya, sudah sangat kuat di fase yang kedua. Nah, fase yang ketiga kita bicara remaja. Ya, yang tadi anak SMP dan SMA. Di fase ketiga ini usianya 12 sampai 18 tahun. Pola berpikirnya dia lebih humanist mind. Dia akan selalu berpikir bahwa oke, bantu dong saya untuk berpikir ini. Bagaimana ya cara saya untuk membantu secara sosial, kemudian emotional dan economical. Jadi anak-anak usia 12 sampai 18 tahun ini lagi ada fase transisi dari kehidupan keluarga ke kehidupan masyarakat. Jadi kalau anak-anak SMP tidak dilibatkan ke kehidupan masyarakat, bisa dibayangkan nggak seperti apa? Padahal dia butuhnya itu gitu loh. Sehingga ketika kita bicara tentang SMP Montessori, ini harus kita masukkan, ini menjadi mandatory. Mandatory untuk mereka mengerti kehidupan sosial, untuk bagaimana bicara tentang economical, bagaimana untuk emotional, ya. Tapi pada fase ini untuk kesehatan mereka ini agak lemah, sama seperti fase pertama. Karena apa? Karena di situ secara fisik dan secara psychological itu hormonnya juga berkembang. Perkembangan itu membuat mereka itu bisa nanti moodnya itu swing ya, up and down ya. Kemudian mulai yang kadang kalau kita lihat anak remaja yang diet gitu ya, nggak mau makan ini, nggak mau olahraga ini gitu ya. Nah, ini yang menjadi kalau kita nanti bicara di SMP Montessori, ini perlu kita titik beratkan. Jadi pengaruh biologis juga mempengaruhi situasi belajar ya nantinya. Iya, makanya kalau misalnya anak-anak ada yang pengen tidur, tidur aja. Kenapa? Kenapa? Karena ini ya, tubuhnya mereka mulai memanjang. Contohnya kaki sepatu anak saya itu 40, sekarang sudah 42,5 gitu ya. Wow, tapi cowok ya? Jadi cowok. Jadi kalau misalnya dia bilang, "Mah, aku kenapa ya langsung gampang capek, terus pengen lapar, terus emotional swing." Nah, nikmatilah karena itulah fase remaja. Ketika badanmu mau tidur, tidurlah. Waduh. Sedangkan kalau di sekolah kan, ngapain sih anaknya ngantuk? Bodoh tuh, anaknya tidur di kelas gitu. Tukang Padahal tidur. kalau kita, benar, tapi kalau kita observasi, kita amati kenapa gitu ya. Kita hubungkan dengan fase perkembangan di fase ketiga tadi. Ada kaitannya, harusnya kita mengerti gitu ya. Bukan malah menghukum bahwa anak ini malas, anak ini bodoh, anak ini bagaimana. Gitu. Iya. Itu tugas guru-guru ya, atau tugas orang tua juga bahkan. Dua-duanya, makanya tadi saya katakan, kalau kita bicara Montessori, ya, kita harus benar-benar memperhatikan persiapan kita sebagai guru, sebagai orang tua. Kira-kira di tiap level pada saat anak kita di fase 1, 2, atau 3, apa kebutuhannya yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang harus kita support. Ini harus kita ketahui. Kalau kita nggak tahu, pasti kita akan bilang, kok anaknya tetangga lebih rajin ya dari kamu? Kok anaknya sana lebih pintar ya dengan kamu? Kita selalu membandingkan. Berarti kebutuhan dari anak-anak ini harus dipersonalize juga gitu dong, Mak? Secara umum tadi kan kita lihat, secara bicara fase development-nya. Kan kita tahu, usia 0 sampai 3, 3 sampai 6 bagaimana karakter anaknya. Usia 6 sampai 12 dia bagaimana. Usia 12 sampai 18 bagaimana. Sampai usia 18 sampai 24 tahun bagaimana. Nah, ketika kita mengerti karakteristiknya, kebutuhan mereka, kayak tadi, humanized mind, ya, untuk yang anak SMP. Kemudian mereka
ingin belajar tentang sosial, economical, kemudian emotional, tapi kesehatannya lemah, ini apa yang harus kita bantu untuk dia menjadi individu yang kuat, kayak emak strong gitu ya. Yes. Ya. Gimana caranya menyiapkan mereka menjadi strong dan survive. Dan fase terakhir kita katakan maturity, ya usia dewasa, Itu itu di masih butuh usia 18. montessori juga. Iya, Wah, maturity itu wow. usia 18 sampai 24 tahun. Wah, ya, ya, Nah, ya, ya, ya. nah di sini cara berpikirnya sudah berubah. Dia namanya specialist mind. Dia udah lebih fokus kepada hal-hal yang spesifik. Kalau Oke. tadi bicara tentang humanis, sekarang dia pindah ke spesialis, berkembang. Spesial. Dan dia akan bertanya, how can I help you? Apa ya yang bisa saya bantu untukmu? Kalau tadi kan dia bilang, tolong dong bantu aku berpikir untuk kamu seperti apa gitu ya. Kalau ini enggak, apa yang bisa saya bantu? Itu udah usia 18 sampai 24 tahun. Jadi kalau ada anak 18 tahun masih nanya, nak kamu mau makan apa? Terserah. Kamu mau pilih baju apa? Terserah. Wah, ini berarti ada yang salah. Oh gitu. Itu banyak Harusnya tuh padahal kayak ha- gitu ya. harusnya dia sudah specialist mind. Dia udah harus spesifik, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau jurusan ini, saya mau ini. Dia sudah harusnya firm dengan pilihannya. Wah. Jadi di fase maturity tadi dia akan merasa moral dan spiritual itu sangat penting, ya. Self knowledge, kemudian self realization itu penting. Di situ fase kesehatannya sudah kuat sekali. Kuat ya kalau di umur 18 sampai 24. Itu sudah kuat. Sama seperti fase di 2 yang anak SD tadi yang saya katakan usia 6 sampai 12 tahun. Sama kuatnya seperti itu. Oh, ini kayak kurva ya, by the way, fase Bener. depannya. Naik turun kayak kurva S. Oh, gitu. Jadi kita harus mengerti kita di fase mana. Ya. Anak-anak itu sedang ada di fase mana. Sehingga ketika kita bicara tentang support, bicara tentang environment, bicara tentang kurikulum segala macam, kita akan mengerti, oke, apa yang harus saya siapkan untuk anak ini. Jadi berbicara Montessori bukan alatnya, bukan apalagi tadi metodenya, tapi filosofinya ya, Mak ya. Iya, filosofinya. Kalau filosofinya sudah dapat, oke, baru kita bicara caranya untuk bisa filosofi itu jalan bagaimana. Oke, mungkin kita perlu support dari alat. Kita perlu itu kita katakan sebagai environment karena kita ada 3 hal yang perlu. Pertama kita bicara tentang environment, kita bicara tentang child atau anak, kemudian kita bicara tentang adult atau orang dewasa. Jadi orang dewasa itu bukan hanya guru, tapi orang tua, bahkan sekeliling kita yang memang kita kategorikan sebagai orang dewasa. Jadi 3 aspek ini nggak boleh lepas. Dia saling terkait. Cara mengkaitkannya dengan apa? Observasi. Jadi kita harus mengamatin. Kita amati lingkungannya, kita amati gurunya atau orang tua, kita amatin lingkungannya, termasuk tadi alat. Ya, lingkungan itu adalah alat untuk mensupport si anak tadi. Tadi apa aja, Mak? Alat, environment, child ya. The child and adult. Jadi orang dewasanya ada, itu ada fasilitator, atau kadang kita sebutkan guru, kemudian orang tua juga masuk di situ, kemudian anak itu sendiri, kemudian environment atau lingkungan. Lingkungan ini nggak sempit ya, lingkungan ini luas. Ya, lingkungan itu adalah sesuatu di luar dari anak, itu udah lingkungan. Bahkan saya sendiri pun atau guru itu lingkungannya anak. Oke, berarti kita luas banget jadinya ya bahasnya. Iya, jadi kalau saya langsung bahas SMP tapi tidak mengerti di fase itu, wah nanti bingung-bingung gimana caranya
gitu. Benar, Jadi kita benar, bicara benar, benar. fase perkembangan anak itu sendiri, nanti baru setelah itu kita lihat, oke, sekarang saya masuk ke fase ketiga. Fase ketiga tadi usia 12 sampai 18 tahun. Itulah yang kita katakan anak SMP dan SMA. Jadi kalau misalnya di Montessori ini paket ya, paket SMP dan SMA. Iya, jadi kalau di umum kan kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. kalau di Montessori itu yang paling signifikan kita akan lihat anak-anak itu digabung. Hmm. Jadi kita sebutkan sebagai ini ya mix age ya. Anak-anak itu digabung sesuai dengan fase perkembangannya. Kadang kan orang, kenapa kok anakku digabung umur 3 sampai 6 tahun? Enggak, nanti anakku dipukul-pukul. Kalau kita berpikiran negatif gitu ya, atau yang besar akan memberikan contoh yang tidak baik dengan yang Oh iya. kecil. Kan sering ya, Iya. sering kita langsung berpikiran negatif. Nah, kita tadi bicara fase perkembangan ya, fase perkembangan yang dipaparkan oleh Dokter Montessori seperti itu. Saya melihat ketika anak itu digabung usia 3 sampai 6 tahun, itu mereka banyak sekali belajar. Pertama, mereka akan belajar untuk merespek. Yang kecil akan melihat itu sebagai kakak atau abang, yang besar akan melihat itu sebagai adik untuk dijaga, ya. Kemudian yang kecil akan belajar dari yang besar, dan yang besar ini akan belajar untuk berbicara, untuk mengajari. Jadi belajar komunikasinya langsung gitu loh. Yang kita katakan sebagai presentasi, ya. Nah, anak-anak ini ketika kita buat dalam satu kelas, kadang dia lebih cepat menangkap dari frekuensinya anak-anak daripada dengan guru. Misalnya si A umur 3 tahun yang ngajarin kakaknya si B yang umur 5 tahun. Ini akan lebih cepat dimengerti. Karena bahasa mereka itu sederhana ya. Jadi itu value yang positif di dalam kelas yang multi age tadi. Tapi kan itu perkembangannya tuh beda loh, Ma, antara anak 6 tahun sama 3 tahun itu nggak jadi kendala ya untuk apa namanya? Tadi kita bahas nggak tadi yang fase perkembangan di P1? Ya bahas sih, bahas. Ada. Ya, help me to do it by myself. Oh, iya, iya. Tapi ketika dia di usia 6 tahun, dia kan mau transisi tuh. Ah, Mau transisi. Nah, itu baru dia akan melakukan pekerjaan yang grup, mulai reasoning mind ya. Itu baru beda. Makanya kita langsung pindahkan dia ke grup elementary atau SD. nah, terus jadi bingung nih. Mau kemana Luas nih ya. bahasnya? Luas. Udah, udah luas banget. Balik lagi kali ya ke yang SMP ya, Mak ya. Biar enggak. Oke. Nah, nanti tadi kita sudah tahu ada fase perkembangan ketiga ya. Ah, Fase perkembangan ketiga itu yang usia SMP dan SMA ya 12 sampai 18 tahun. Nah, di sini kan kita katakan mereka humanist mind. aha. Kalau kita bandingkan dengan sekolah yang konvensional, kira-kira bedanya di mana? Apa sih perbedaan praktisnya di sekolah SMP atau SMA Montessori dengan yang lain? Yang pertama itu kita namanya student center classroom. Jadi student center classroom ini kita memang setup sehingga anak-anak itu bisa bekerja secara individual, bisa bekerja secara grup. Jadi kita settingnya nggak seperti itu ya, kelas yang guru harus di depan, murid face Ya. to face seperti itu, bukan. Jadi desain classroomnya itu sangat kita buat dinamis supaya yang menjadi senternya itu adalah murid, Kiri. bukan guru gitu loh. Bisa kita buat diskusi per grup tadi ya, ada pelajarannya individual gitu ya. Karena setiap anak itu unik. Ya. Setiap anak unik. Artinya kita harus melihat bagaimana caranya supaya pelajaran ini bisa diterima A atau B karena tingkat penyerapan setiap individu berbeda.
kita nggak bisa bilang itu sama. Jadi terkadang kita customize cara menyampaikan suatu pelajaran kepada anak-anak. Oke, yang tadi aku maksud personalize itu ya customize ini ya berarti ya. Iya, kita customize. Tapi tetap key-nya adalah student center classroom. Jadi dia bisa melihat dia sebagai community, dia sebagai group gitu ya, dia sebagai individual. Kemudian hal yang mungkin praktis kita di SMP Montessori itu, kita ada namanya Socratic Seminar Apa atau tuh? seminar. Jadi, Jadi anak-anak itu berada di satu tempat, ruangan, dan mereka belajar untuk respect, belajar untuk mendengarkan, belajar untuk mengerti, ya, dari beberapa komunitas. Jadi gini, kita oh, ada satu topik misalnya, satu topik, oke, kemudian kita diskusikan. Nah, setiap anak-anak itu akan belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Pendapatannya itu tidak kita bicarakan itu benar atau salah, tidak. Tapi mereka belajar untuk mengeluarkan ide atau pemikiran yang menurut mereka seperti apa gitu. Jadi anak-anak itu belajar untuk berbicara. hmm, Dan temannya itu harus sabar menunggu. Nggak boleh bilang, kamu jelek, statementmu nggak bagus. Nggak bisa. Di sini belajar nggak boleh respect. komen. Iya, jadi itu kita ajari seperti tata cara bagaimana kita mengikuti suatu seminar. Ibarat seminar ini kan formal ya. Iya, ya. Mereka akan berargue, silahkan. Tapi di sini tidak ada yang benar atau yang salah. Hmm, Sehingga orang akan melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kenapa teman saya seperti ini? Mungkin dia punya alasan. Dan kita harus belajar untuk mendengarkan. hmm, Ya, kalau pendapat saya seperti ini, kita juga harus mendengar pendapat orang lain gitu. Jadi mereka harus saling bertukar. hmm. Jadi mengembangkan yang namanya bagaimana building, ya, building untuk listening, building untuk respect gitu ya, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hmm, ya, ya, ya. Mhm. Biasanya kita berikan mereka teks atau kita putarkan suatu video atau ada suatu lukisan dan mereka akan komen, tapi caranya kita seperti formal seminar ya. Kita katakan Socratic seminar. Socratic seminar. Mhm. Ini apa ya metode-metode yang ada di dalam kelas Montessori untuk anak SMP berarti ya, Mak ya? Betul. Hmm, SMP dan SMA kita terapkan SMP. seperti itu. Kemudian kita harus mendevelop kurikulum. Nah, kurikulum ini agak-agak tricky ya. Mhm. Karena kita juga harus melihat kira-kira gurunya ini tertarik nggak? Tertarik nggak untuk membuat kurikulum ini menjadi lebih dalam dan juga untuk membangun critical thinking dari anak-anak. Jadi kita nggak sekedar, oke, hari ini kita bicara tentang waste management. Bukan. Kita harus membangun critical thinking mereka. Jadi kita harus sering memberikan pertanyaan gitu ya, kayak open-ended question, sehingga anak-anak itu akan, oh oke, kalau kayak gini gimana gitu ya. Jadi tidak langsung waste management adalah gitu ya, teori gitu. Hmm. Enggak seperti itu. Dulu gue Jadi kuliah kayak gitu. iya, makanya kita nggak pakai buku yang kayak gitu. Buku by Oh, definition enggak. oh. Jadi kita textbook kayak gitu, yang langsung misalnya jawabannya itu kita nggak pakai. Tapi kita menggunakan referensi. Jadi kita namakan itu study guide. Jadi Mhm. study guide ini kita susun oleh guru ya untuk mencakup beberapa hal yang akan kita cover untuk membicarakan topik ini. Contohnya, saya bicara tentang force, tentang uh, force ya, kekuatan gitu. Nah, force ini akan saya hubungkan dengan force secara fisika. Kemudian force ini akan saya hubungkan kepada pelajaran social study. Misalnya saya bicara tentang political force. Oke? Okay? Hmm, Force ini jadi kita harus bisa mengintegrasikan pelajaran ini ya mhm. dengan salah satu sistem yang kita sudah pilih.
Jadi dia nggak berdiri sendiri. Pelajaran itu nggak berdiri sendiri. Dia Iya, harus bisa interdisiplin. pintar. Ada ketergantungan dengan yang lain. Jadi kita harus benar-benar develop si study guide ini. Sehingga ketika kita bicara misalnya study guide, kita akan berbicara step-stepnya apa. Jadi Hmm, study guide ini dipakai oleh anak SMP itu untuk melihat, oke, saya untuk subjek ini saya harus belajar sampai ini gitu. Nah, hmm. end of study guide itu biasanya kita menghasilkan suatu project, ya. Oh iya, Jadi iya. mereka harus membuat suatu project, ya. Project yang mereka bisa presentasikan atau karya atau bagaimana gitu ya. Itu kita katakan ada activity 1, 2, 3 itu nanti mereka lakukan gitu. Jadi kita nggak boleh teori karena tadi mereka humanist mind. Jadi Iya. mereka harus terlibat, harus melakukan sesuatu, harus melakukan banyak project. Jadi kurikulumnya itu di develop seperti itu. Jadi kita nggak ngejar setoran misalnya, oh hari ini harus belajar ini, pokoknya apapun harus selesai. Nggak bisa. Jadi pelajaran itu harus benar-benar kita buat, kita kembangkan, dan kita buat step by step supaya anak ini sukses menyelesaikannya. Nah, sekarang Mhm. sebenarnya jadi timbul pertanyaan nih, Mak. Mhm. Ini tuh eh sistem yang seperti ini di sekolah. Maksudnya yang Mak bikin aja deh itu tuh bentuknya course ataukah sekolah reguler gitu. Kalau misalnya sekolah reguler nanti sistem kurikulumnya kalau misalnya berbeda dengan pemerintah gitu, aku kurang ngerti sih maksudnya regulasi di sekolah itu seperti apa. Tapi kan ada UN dan segala macam itu nanti gimana gitu. Apalagi anak SMP SMA ya Nah, kan. sekarang kan saya beruntung ya, menteri yang baru sekarang Pak Nadiem itu kan berbeda Nah itu ya. ya sih ini Jadi baru berbeda sekarang. berbeda sekali. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah sejalan dengan yang diharapkan Pak Nadiem. Oh, Artinya anak itu tidak theoretical gitu ya. Anak itu nggak disuruh menghafal. Tapi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka hasilkan, sebenarnya itu adalah produk dari pengetahuan mereka, ya, tidak dengan hafalan. Jadi yang sekarang itu saya buka sekolah ya SMP namanya, oh, ya. ibu Mak Nita buka sekolah SMP. SMP Oh, Montessori. SMP Montessori. Jadi bukan kirain saya tuh tempat kayak kursus gitu loh. Enggak, Oh, jadi kita itu sekolah dari 8.30 sampai jam 3 sore. oh, 8.30 enak banget masuk sekolah jam 8.30 coy. Kenapa? Kenapa? Karena tadi kita bicara fase development, di Ah, mana secara fisik mereka akan sangat cepat bertumbuh dan terjadi perubahan hormon di dalam tubuhnya yang mereka membutuhkan tidur yang lebih lama daripada kita orang biasa. Wah, enak banget. Kapan buka di Bandung ya? Jadi mereka bisa lebih optimal daripada kita suruh pagi sudah uring-uringan, ya, karena kurang tidur. Nyampe di sekolah moodnya masih swing. Terus ngapain? Iya, sebenarnya nggak Pelajar, optimal juga ya. pelajarannya itu optimal nggak? Enggak lah. Ya enggak. Kan kita akan merasa bahwa ilmu itu akan terserap lebih banyak ketika kita happy. Aha. Ketika istirahat kita cukup. Ya, 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 ya. Ya kita harus balik tadi makanya. Lihat fase anak lagi di mana. Mm-mm. Tapi mereka untuk yang jam 3 sekalipun kadang mereka masih nggak mau pulang. Oh gitu. Kadang mereka Nah, ini mereka dari jam masih 8.30 sampai jam sampai jam 3. Tapi kadang mereka masih banyak kegiatan proyeknya belum selesai. Masih pengen melakukan proyek. Kemudian mereka ada ngantuk, nggak capek apa anak-anaknya? Kan karena menonton tadi gitu. suasananya mereka tidak di dalam kelas terus. Oh, I Mereka see. harus keluar, mereka harus site visit, mereka harus interview, mereka harus belanja, mereka harus membuat sesuatu, mereka Oh, harus membaca. Artinya waktu itu menjadi sangat singkat ya. seru ya sekolahnya Mak Nita.
Oh, saya kira ini loh, saya nggak mikir kalau misalnya ada sekolahnya gitu. Ternyata sekolah ya bentuknya. Iya, sekolah. Jadi mereka sekolah. Dan ketika hari Jumat, mereka akan ada yang namanya occupation. Mereka akan Oh, belajar bekerja. oh wow. Jadi misalnya nih ada anak yang aku tertarik deh apa dengan kucing, saya pengen ngerti gimana sih caranya merawat segala macam. Aku pengen kerja di pet shop. Ya sudah, tugas kita adalah mencari tempat untuk anak ini belajar bekerja dan kita apa memberikan tugas ke dia, oke kamu selama 2 jam bekerja di pet shop setiap minggu. Kayak magang, internship. Benar, benar. Ah, Kemudian ada yang mau, oh aku mau di coffee shop, silakan. Oh aku mau belajar di dapur, mau belajar mau jadi chef karena saya pengen jadi chef. Silakan. Tugas kita adalah menyiapkan environment untuk anak-anak ini karena mereka punya keinginan yang berbeda-beda. I see. Itu usia tadi ya, SMP SMA. Betul, Udah jadi. 12 sampai 18 tahun. Seru ya. Jadi setelah mereka misalnya bekerja, misalnya besok hari atau minggu berikutnya, kemudian kita diskusi apa yang kamu rasakan ketika bekerja berhadapan dengan katakanlah customer. Ih, ada Aha. loh yang membuat bete. Ada loh, oke. Berarti di sini kita akan bicara tentang public speaking. Bagaimana menghandle difficult people. Ah, oke. Jadi ilmunya itu ilmu yang real life. Itu enggak teori. Kalau orang Oh, seperti ini, kamu harus bersikap bagaimana? mantap banget nih. Contoh prakteknya juga tadi udah apa namanya bentuk occupation itu ya, occupation. Tiap hari apa tuh, Mak? Seminggu sekali Setiap berarti. hari Jumat, ya, setiap hari Jumat mereka akan bekerja, ya. Itu ada kayak Kemudian limitnya gitu dalam 1 bulan atau intinya sih Jumat kita spend mereka setelah pulang sekolah 2 jam untuk bekerja. Jadi hmm, ibaratnya menerapkan pelajaran-pelajaran seperti personal development, tentang social studies segala macam itu dalam kehidupan nyata. Karena tadi mereka kan humanist mind ya. ya ya. Mereka pengen kira-kira aku ini berguna nggak sih untuk society, untuk masyarakat. Jadi Mhm. harus diterapkan. Harus diterapkan ya, harus dipraktek. Dipraktekkan. Kayaknya pembahasannya masih ada lagi nggak, Mak, kira-kira? Yang beda lagi dari sekolah biasa ya, yang Hmm, praktis kita di Montessori, yang kita katakan tadi multi-layer project ya. Jadi berat. kita bisa multi-layer project. Jadi itu bisa kita berikan beberapa assignment kepada anak dengan berbagai different atau berbagai jenis mode pembelajaran ya. Kemudian kita juga ada namanya block of work time. Jadi ada waktunya untuk mereka bisa fokus konsentrasi. Jadi anak itu juga harus belajar untuk fokus. Kita Oh, blok waktunya. Kalau kita itu ada sekitar 3 jam ya. Jadi kalau misalnya kita belajar, fokus belajarnya 3 jam. Itu nggak bisa diganggu ya. Mereka mau belajar individual, grup, segala macam, kita berikan waktu ke mereka. Jadi mereka belajar untuk kolaboratif dengan temannya, melakukan hmm. project, hands on itu tanpa ada gangguan dari kita. Harus gini, harus gitu gitu ya. Distraction dari uh, inilah orang dewasa ya. Kemudian kita assessment kita juga beda ya. Assessment kita kan nggak ada A B C D ya. Mm-mm. Atau apa assessment kita itu biasanya ada objektifnya, kemudian kita ada reflection itu kita lakukan setiap minggu. Jadi ketika anak misalnya Senin sampai Jumat gitu ya, kita akan ngajak anak itu berbicara. Kira-kira seminggu ini kamu sudah merasakan apa dari pelajaran yang kamu dapatkan? Nanti dia cerita. Oh, pelajaran bahasa saya merasa kurang ini. Oh, saya merasa pede gini saya. Jadi kita akan mengetahui kira-kira anak ini dalam seminggu ini dapat nggak Apa yang pelajaran yang apa yang dia pelajari gitu. Karena ya. dia yang bercerita gitu kan. Sehingga Aku jadi penasaran ini pakai seragam apa enggak sih, Mak? nggak nggak pakai seragam, Oh ya, bebas. bebas. Karena buat Wow. saya setiap anak itu unik ya. Wow, Setiap wow. anak itu. Yang penting masih apa tata krama dan sopan santun masih di situ Ya, ya ya, oke. ya, ya. Dan mereka itu harus nyaman. Keren banget nih ya. Oke, kita masuk ke Q&A, Mak.
Bentar-bentar. Silahkan. Di pertanyaan dulu kali ya. Silakan. Ini ada dari Mak R. Apakah Montessori untuk anak SMP juga mengasah motorik, Mak? Nah, coba kalau waktu saya hubungkan dengan tadi praktis-praktis yang kita lakukan, kira-kira ada nggak kaitannya dengan motorik? Ya ada sih kalau misalnya kayak pemain kayak ini ada, cuman nggak ngerti gimana nih. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, pasti di sana ada aspek motoriknya ya. Ya. Mereka visit ke lapangan. Mereka juga ada namanya physical education, ada karate, ada renang ya. Karena memang tubuh mereka tadi kan kesehatannya lemah ya. Iya, iya, Nah, iya. jadi kita harus memang membalancekan yang kita katakan body, mind, and soul. Oh. Tubuhnya berarti nutrisinya harus bagus ya. Mindnya, cara berpikirnya, soulnya, bagaimana soulnya. Jadi ini harus balance. Makanya kita di kegiatan-kegiatan physical exercise itu wajib buat anak-anak. Karate, renang, bersepeda, kadang mereka jalan, lari, itu kayaknya bagian dari kehidupan sehari-hari mereka ya. Hmm. Karena memang di kelas kita kan settingannya tidak hanya duduk, tapi mereka harus jalan, harus ngambil ini, ngambil sana gitu ya. Movement itu wajib. Iya, 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 iya. Oh iya, aku tadi baru ingat tadi ada pertanyaan. Apa? Ini bilingual atau apa namanya? Pengantarnya bahasa Indonesia, Mak? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Berarti yang masuk ke situ harus udah cakap kah atau yang mulai dari nol bisa? Untuk saat ini, karena saya kan ini baru tahun pertama ya saya buat SMP, dan semua resource yang saya gunakan pada saat saya homeschool anak saya menggunakan bahasa Inggris, buat saya sih lanjut aja dengan bahasa Inggris, dan ketepatan teman-temannya anak-anak saya yang bergabung juga sudah punya basic bahasa Inggris. Hanya memang kan kita juga melihat ya bahwa kemampuan literaturnya anak ini kan juga harus dikembangkan. Makanya kita ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia itu wajib gitu ya. Karena yang tadi mereka itu harus siap. Coba kita bayangkan sekarang semua informasi yang ada di internet, yang ada kalau kita Google semua keluarnya bahasa Inggris gitu. Ember. Artinya kemampuan literasi mereka, mereka membaca, mengerti, memahami itu sebenarnya udah wajib. Anak-anak itu mengerti, Dengan membaca bahasa bahasa Inggris, ya, berbicara. Tapi bukan memungkiri budaya. Budaya kita ini juga hal yang sangat pondasi, harus wajib mereka mengerti. Jadi mereka itu ada misalnya cooking gitu ya. Kalau cooking itu mereka kadang saya arahkan, oke, kamu dari mana? Oh, saya dari Banjar. Boleh nggak masak makanan yang dari Banjar? Oke, ya. aku bisa masak soto Banjar. Ayo kita buat. Kamu dari mana ini asal usul orang tua? Oh, dari Padang. Ayo kita lakukan. Jadi kita memasukkan budaya itu dari dari tarian, dari makanan, dari apa, segala macam harus kita masukkan. Makanya ilmu itu harus interconnected, harus terintegrasi. Tidak berdiri sendiri. Oke, mantap. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ya, Mak ya. Kapan buka cabang di Samarinda, kata Mak? Mak, bentar. Sebelum buka cabang, Mak sebagai apa sih? Kepala sekolah atau? Saya sebagai apa aja deh yang dibutuhkan. Oh gitu. Ya, sekarang itu saya lebih banyak untuk memegang kurikulum. Kemudian saya memberikan pelatihan kepada guru-guru saya, ya. Kemudian bikin parents education ya untuk orang tua di sekolah gitu ya. Karena mengedukasi itu bukan cukup hanya murid, tapi kalau bisa kita harus sinkron dengan orang tua gitu. Bagaimana pola asuh, kalau di Montessori seperti ini, bagaimana di rumah gitu ya. Supaya kita kerjasama gitu untuk hal yang tadi demi anak. Iya, iya, iya.
Berarti kapan nih buka cabang di Samarinda katanya? Saya belum bisa bilang gimana ya. Karena buat saya eh, kualitas menyiapkan guru-guru itu Nah, hal penting ya. heeh. Tidak hanya cukup saya pengen jadi guru gitu. Tapi guru itu harus punya niat melayani. Melayani itu artinya kita juga harus belajar untuk mencintai anak itu. Nggak cukup mencintai, tapi mau nggak kita belajar bagaimana caranya mensupport anak ini. Kreativitas, ya, Heeh, heeh. menganggap bahwa semua anak itu unik gitu. Ibaratnya kita harus pakai hati lah ya untuk jadi guru itu hatinya dulu deh. Hatinya dulu, kemudian keinginan belajar. Ya, karena di tempat saya itu guru-guru setiap hari mereka belajar. Jadi Penting. untuk Samarinda ya masih dalam pemikiran, tapi bukan dalam waktu dekat. Karena memang banyak juga yang nanya kapan di sini, kapan di sini. Kapan di sini? Iya, Atau ya. mungkin, Mak buka pelatihan nggak untuk guru-guru supaya maksudnya mungkin guru dari mana bisa belajar gitu sama Mbak Nisa. Saya kan sekarang lagi mengembangkan SMP ya. Aha. Jadi saya masih fokus di internalnya dulu, ya, Oh, supaya internalnya kuat, guru-guru juga mengerti konsepnya. Jangan sampai saya bilang Montessori, mereka juga melakukan montes-montesan gitu ya, iya. atau Montessori something gitu ya. Saya mau benar-benar mengikuti filosofinya seperti apa. Jadi saya juga dalam proses belajar. Kita doakanlah semoga eh, apa namanya kondisi internalnya semakin baik jadi bisa segera buka cabang gitu. Amin. Amin. Supaya apa mutu pendidikan kita juga lebih baik itu kan konsepnya bagus banget tuh Mak tadi. Iya itu kalau saya lihat dengan tadi kembali ke ide dari Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, itu sebenarnya luar biasa. Artinya apa? Murid itulah kurikulum gitu loh. Wow, ya 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 ya, ya. Murid itu yang jadi kurikulum. Jadi kalau misalnya kita lihat anak, ya, kita observasi dia, kita pasti menemukan banyak hal yang membuat kita wow, yang Mhm. membuat kita berkaca apakah kita salah memberikan pelajaran atau kurang memberikan pendekatan gitu. Jadi semata-mata kita nggak hanya melihat anak ini loh kok nggak ngerti-ngerti gitu. Mhm. Enggak. Kalau seseorang nggak mengerti, kita harus evaluasi. Kenapa tidak mengerti? Apakah bahasanya terlalu sulit diterima? Atau memang cara belajar anak ini visual Ah, atau tactile, kita harus ngerti gitu. Makanya tadi fase perkembangan mereka itu harus benar-benar dimengerti oleh orang tua dan guru. Sehingga kurikulum yang kita buat untuk diajarkan harus bisa mensupport yang tadi. Jadi kita nggak bisa membuat kurikulum A, itu semua sama. Misalnya nih, satu anak pelajarannya matematikanya sampai 12. Yang satu mungkin sampai 9. Yang satu mungkin sampai 10. Tapi kalau di pelajaran bahasa Inggris dia mungkin bisa sampai level berapa. Yang lain tidak seperti anak yang lain, ya kan? Pak padat padat berisi ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sering hanya mendengar Montessori tapi di level untuk usia 0 sampai 3 tahun atau 3 sampai 6 tahun. Ya, masih ada kok Montessori untuk SMP dan SMA. Masih ada ya. Oke, sekarang kesimpulan kalimat dari yang tadi padat berisi ini. Kesimpulannya satu aja sih yang ingin saya sampaikan di sini ya. Aha. Jadi di Montessori itu kita melakukan pendekatan seperti scaffolding. Apa tuh? Nah, scaffolding itu kan kayak tiang perancah ya. Apa? Apa? Tiang perancah. Apa tuh? Apa? Yang Tiang perancah itu tiang. suaranya agak eko ya. Jadi kayak
kalau kita misalnya membuat rumah lantai 2 atau ngecat lantai 3, itu kan dipasang tiang-tiang ya untuk bisa kita menjangkau. Ya. Nah, kita katakan itu scaffolding. Jadi di Montessori ini karena pendekatannya itu secara scaffolding, maka setiap katakanlah orang tua ataupun fasilitator harus benar-benar mengerti nih bagaimana menyiapkan diri kita pada tiap level perkembangan dan edukasi yang penting supaya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Ini yang paling penting. Sesuai ya dengan Harus sesuai. filosofi Montessori tadi ya, Mak ya. Benar. Jadi kita harus lihat fase perkembangannya, ya. Gurunya disiapkan, ya. Gurunya. Dan kita melihat yang tadi 3 aspek. Ya. Orang dewasanya, termasuk orang tua dan guru, kemudian environment-nya atau lingkungannya, baik itu peralatan, ruang, segala macam, indoor, outdoor, itu termasuk dari environment. Kemudian anak itu sendiri. Kita melihat 3-tiganya dengan cara observasi atau pengamatan. Oke, jadi kita harus mengobservasi tiap-tiap anak ya, dan benar-benar mengerti filosofi dari Montessori itu sendiri supaya kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalisasi si metode Montessori ini ya, Mak ya. Iya, jadi kita nggak salah kaprah bahwa metode itu hanya alat, bukan. Oke, bukan hanya alat. Ya, alat itu hanya salah satu pendukung. Salah satu, siap. Nah, sekarang kalau misalnya ini kayaknya setelah mendengar banyak paparan nih dari Mbak Nita, curiga banyak yang kepengen ngehubungin nih. Kalau mau menghubunginya bisa di IG saya aja, di IG Balikpapan Montessori, kan di DM aja. Di IG. Iya, IG Balikpapan Montessori. Pakai underscore nggak sih? Balikpapan underscore Montessori kan ya? Iya, betul. Ya maksudnya takutnya kalau nggak detail nanti dicarinya susah. Nanti jadi, bisa ditanya di situ, bisa. Ditanya di IG Balikpapan underscore Montessori ya, Mak ya. Nanti aku cantumkan juga deh. Nanti kalau ke HP saya bisa bingung siapa. Oke, jadi semua pertanyaan langsung ke IG aja ya, Mak ya? Benar. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan nggak, Mak? Ya, saya pikir itu aja, itu hanya kulitnya ya. Kulitnya. Karena kalau misalnya mau memperdalam, ya belajar lagi, dan kita harus belajar terus. Karena tadi kita itu nggak ada akhirnya untuk belajar ya. Ya, benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, ini sangat bermanfaat lah. Oke, ya udah kalau gitu mungkin sampai di sini ya materinya ya, Mak ya. Iya. Semoga sekolah yang sedang digagas oleh Mak Nita bisa berkembang, murid-murid tambah banyak, dan yang paling amin. Bisa menghasilkan murid-murid yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Oke. Banyak, Mak, atas ilmunya yang sudah di sharing malam hari ini. Kita tutup dulu sesi kali ini dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat Mak yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Selamat malam. Salam strong. Halo Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Strong. Podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel.